merupakan limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan perairan karena mengandung senyawa alkyl benzyl sulfonat, di mana senyawa tersebut sulit didegradasi oleh mikroba, sehingga akan menurunkan kualitas dari lingkungan perairan dan juga akan menurunkan kadar oksigen yang terdapat dari lingkungan tersebut, sehingga bersifat toksik bagi biota yang terdapat di dalam lingkungan. Toksik merupakan sifat relatif toksikan yang berkaitan dengan potensinya yang mengakibatkan efek negatif bagi kehidupan. Maka dari itu, perlu adanya penelitian mengenai pengaruh toksisitas deterjen terhadap laju konsumsi oksigen ikan mas atau Cyprinus carpio. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu 2 buah pipet, 1 buah pipet volume, 2 buah Erlenmeyer dengan ukuran 2000 ml, 1 buah gelas ukur, 1 buah Erlenmeyer dengan ukuran 500 ml, 2 buah tabung Winkler, 5 buah penjepit kertas, 1 set klep dan statif, 2 buah selang. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 8 ekor ikan mas dengan massa yang berbeda-beda, larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 6 gram per 2000 ml, 4 gram per 2000 ml, serta 2 gram per 2000 ml. Selain itu ada larutan amilum, larutan KOHKI, larutan Na2S2O3, larutan MnSO4, serta larutan H2SO4. Ikan dengan massa 5 gram dimasukkan ke dalam larutan deterjen dengan konsentrasi 2 gram deterjen per 2000 ml air. Dan ditunggu hingga 1 menit. Selanjutnya, ikan dengan massa 4 gram dimasukkan ke dalam larutan kontrol yaitu Aquades sebanyak 2000 ml. Dan ditunggu hingga 1 menit. Setelah ikan dibiarkan selama 10 menit, ikan tersebut dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer 2000 ml. Ini untuk proses pengambilan air dari sampel yang seperti yang tadi dilakukan. Caranya masih sama untuk setiap konsentrasi deterjen, setiap konsentrasi tersebut melakukan hal yang Air yang ditampung dalam botol Winkler kemudian akan dilakukan proses titrasi. Tahap-tahap yang pertama yaitu memasukkan 1 ml larutan MnSO4 ke dalam air tersebut. Selanjutnya yaitu memasukkan larutan KOHKI sebanyak 1 ml. Larutan kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balikannya selama 5 menit. Larutan yang telah dihomogenkan selama 5 menit kemudian ditunggu hingga 20 menit. Setelah larutan didiamkan selama 20 menit, kemudian larutan dibuang sebanyak 2 ml dari permukaan botol dengan menggunakan pipet volume. Selanjutnya yaitu menambahkan 1 ml larutan H2SO4 pekat. larutan yang sudah dalam abu Erlenmeyer ini akan dititrasi oleh larutan
tiosulfat sampai berwarna kuning. Titrasinya harap hati-hati. Cukup. Setelah sampai berwarna kuning muda, kita lihat berapa mili yang dipakai. Setelah dilihat dan dicatat berapa mili yang dipakai larutan tiosulfat tersebut, ditambahkan larutan amilum sebanyak 4 tetes sampai berwarna biru. Warna biru yang diteteskan dihasilkan dengan tetesan larutan amilum tersebut, maka kita larutkan dan kita titrasi kembali menggunakan larutan tiosulfat sampai warna biru dari larutan tersebut hilang. Titrasinya harus hati-hati dan diperhatikan. Berdasarkan perhitungan laju konsumsi oksigen ikan mas yang didapatkan dengan perlakuan T0 dan T5, di mana T0 ini yaitu 1 menit. Pada hasil yang pertama yaitu dengan perlakuan T0 per detik, pada konsentrasi 0% atau pada larutan kontrol dengan massa ikan 10 gram didapatkan laju konsumsi oksigennya yaitu 22,5 mili per jam dikali gram. Kemudian pada konsentrasi 2% dengan massa ikan 13,5 gram yaitu laju konsumsi oksigennya 12,96 mili per jam dikali gram, dan pada konsentrasi 4% dengan massa ikan 14,9 gram laju konsumsi oksigennya yaitu 15,6 mili per jam dikali gram, dan yang terakhir pada konsentrasi deterjen 6% dengan massa ikan 17,3 gram laju konsumsi oksigennya yaitu 14,88 mili per jam dikali gram. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai LKO T5 per jam terbesar dimiliki oleh larutan dengan konsentrasi 0% atau larutan kontrol, yaitu sebesar 4,531 mili per hour per gram. Di urutan kedua ditempati oleh larutan dengan konsentrasi 2% yaitu dengan nilai sebesar 4,05 mili per hour per gram. Di urutan ketiga ditempati oleh larutan deterjen dengan konsentrasi 6% yaitu sebesar 3,377 mili per hour per gram. Yang terakhir ditempati oleh 4% yaitu dengan nilai 1,74 mili per hour per gram. Zat toksik yang terkandung di dalam deterjen yaitu ABS, asetil benzen sulfonat, yang merupakan larutan keras yang tidak dapat didegradasi oleh mikroorganisme. Zat tersebut akan mencemari lingkungan, sehingga apabila zat tersebut terkandung di dalam air maka akan menurunkan kadar oksigen di dalam air tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan dengan perlakuan T0 per jam dan per detik tidak sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi deterjen di dalam air, maka jumlah oksigen di dalam air tersebut akan semakin sedikit. Laju konsumsi oksigen ikan mas yang paling besar terdapat pada perlakuan larutan kontrol dan yang paling kecil pada larutan dengan konsentrasi deterjen 2%. Seharusnya laju konsumsi ikan mas yang paling kecil tersebut terdapat pada larutan dengan konsentrasi deterjen 6% karena deterjen yang ditambahkan semakin banyak. Laju konsumsi oksigen ikan mas yang paling besar pada larutan kontrol. Hal ini dikarenakan larutan kontrol tidak ditambahkan dengan deterjen. Deterjen ini akan menurunkan kadar oksigen di dalam air, dan zat toksik yang terkandung di dalam deterjen akan mempengaruhi proses metabolisme, terutama proses respirasi pada ikan tersebut yang akan menurunkan laju konsumsi oksigen pada ikan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakakuratan data yang diperoleh yaitu yang pertama, massa ikan yang digunakan berbeda-beda pada masing-masing konsentrasi deterjen yang digunakan. Faktor yang kedua yaitu ikan mengalami stres. Dapat disimpulkan bahwa
Laju konsumsi oksigen yang paling tinggi yaitu terdapat pada konsentrasi deterjen 2 gram per 200 ml air, sedangkan yang paling rendah yaitu pada konsentrasi deterjen 4 gram per 200 ml.